Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Umamah Azizah dengan NIM 2212100048 dari kelas PAI 4B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis, MPD. Materi pertama yang akan saya bahas yaitu tentang hakikat pengembangan kurikulum. Menurut Syamsul Arifin, pada hakikatnya pengembangan kurikulum adalah usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai isi, tujuan dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Baharun, pengembangan kurikulum adalah upaya yang sistematis dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran di mana antar satu komponen dengan komponen yang lain itu saling berkaitan, baik komponen isi, tujuan maupun evaluasi. Menurut Wailes, pengembangan kurikulum mengacu pada proses perencanaan dan pelaksanaan yang terlibat dalam mengembangkan atau memperbaharui kurikulum. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan, pengembangan, serta evaluasi terhadap kurikulum dengan menerapkan beberapa model sebagai acuan agar tercapai sebuah tujuan pendidikan. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang kurikulum development dan kurikulum improvement. Yang pertama yaitu kurikulum development. Kurikulum development biasa juga disebut dengan pengembangan kurikulum, yaitu proses perencanaan, pengembangan, serta evaluasi terhadap kurikulum dengan menerapkan beberapa model sebagai acuan agar mencapai suatu tujuan pendidikan. Menurut Peter Oliva, di dalam bukunya Developing the Curriculum, model pengembangan kurikulum ada dua, yaitu pengembangan kurikulum secara deduktif dan pengembangan kurikulum secara induktif. Namun, apa perbedaan di antara keduanya? Pengembangan kurikulum secara deduktif yaitu lebih fokus dari hal-hal yang bersifat umum pada hal-hal yang bersifat khusus. Sebaliknya yaitu pengembangan kurikulum secara induktif lebih fokus dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Selanjutnya kurikulum improvement. Kurikulum improvement bisa disebut dengan perbaikan kurikulum. Perbaikan kurikulum adalah perubahan kurikulum akibat adanya ketidaksesuaian antara kurikulum yang berlaku dengan kompetensi lulusan. Juga karena perubahan kondisi masyarakat dan perubahan kebijakan pendidikan, baik secara nasional maupun institusional. Menurut Fauzan Azim, perbaikan kurikulum memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, prinsip relevansi. Dalam pengertiannya, prinsip relevansi ini dalam menentukan bahan ajar harus disesuaikan dengan peserta didik. Contohnya, sekolah yang berada di perkotaan. Anak didik ditawarkan dengan hal-hal aktual yang sedang dirasakan oleh masyarakat umum. Tentunya berbeda dengan sekolah yang berada di perdesaan. Mereka harus diperkenalkan dengan hal-hal yang sedang dikerjakan oleh masyarakat di sekeliling mereka. Prinsip yang kedua yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas yang dimaksud di sini adalah sejauh mana kurikulum dapat mencapai tujuan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Prinsip efektivitas dilihat dari dua sisi. Yang pertama, proses mengajar pendidik, dan yang kedua, efektivitas belajar anak didik. Prinsip selanjutnya itu efisiensi. Pada dasarnya, efisiensi adalah ketepatan daya guna suatu arah dalam mencapai tujuan yang dimaksud. Dalam proses belajar mengajar, efisiensi maksudnya pengembangan kurikulum harus dirumuskan dengan baik agar tepat sasaran.
Prinsip selanjutnya yaitu prinsip fleksibilitas. Fleksibel bermakna tidak kaku, yakni perumusan pengembangan kurikulum harus dibuat berdasarkan suatu keadaan di mana kurikulum tersebut akan diterapkan. Yang selanjutnya yaitu prinsip kontinuitas. Prinsip kesinambungan dalam pengembangan kurikulum menunjukkan adanya keterkaitan antara satu komponen dengan komponen yang lain. Prinsip yang terakhir yaitu berorientasi pada tujuan. Prinsip berorientasi pada tujuan berarti bahwa sebelum bahan ditentukan, langkah yang perlu dilakukan oleh seorang praktisi pendidikan adalah menentukan tujuan yang jelas dan memungkinkan untuk bisa dicapai. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yakni tentang urgensi pengembangan dan pembaharuan kurikulum. Menurut Miss Nati dalam jurnal pendidikan, bahwasannya pengembangan kurikulum sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Contohnya, dengan adanya kurikulum merdeka yang saat ini sudah banyak digunakan, diharapkan siswa mampu mengembangkan keberaniannya dalam belajar dan berpikir. Menurut Windy Andriani tentang urgensi pembaharuan kurikulum, bahwasanya proses perbaikan kurikulum di Indonesia sudah terjadi sangat banyak, yang mana dapat membawa dampak kepada mutu pendidikan di Indonesia. Pembaharuan kurikulum sangat penting. Dengan mengikuti perubahan zaman, kurikulum perlu mengalami pembaharuan dengan tujuan agar terciptanya hasil yang sangat efektif. Dapat disimpulkan bahwasannya pengembangan dan pembaharuan kurikulum sangatlah penting yang dapat kita sesuaikan dengan perkembangan zaman agar terciptanya suatu tujuan pendidikan. Contohnya, kita tidak bisa menggunakan kurikulum di zaman 1900-an, sedangkan kita hidup di zaman teknologi yang terus berkembang. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Menurut Nurul Sofina di dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Kurikulum, ada 3 faktor yang menyebabkan pengembangan kurikulum. Yang pertama, perguruan tinggi, yang kedua, masyarakat, yang ketiga, sistem nilai. Faktor pertama yang mempengaruhi pengembangan kurikulum yaitu perguruan tinggi. Dapat diketahui bahwasanya kurikulum mendapat 2 pengaruh dari perguruan tinggi. Yang pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi tersebut. Yang kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan, serta menyiapkan guru-guru lembaga pendidikan sebagai tenaga kependidikan. Faktor yang kedua yaitu masyarakat. Pengembangan kurikulum juga dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Hal ini untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekitar sehingga pembelajaran dalam lembaga tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Faktor yang ketiga yaitu sistem nilai. Artinya sistem nilai harus bersifat konsisten, yang mana pendidik mengajarkan nilai, diantaranya pendidik harus mengetahui nilai yang ada dalam lingkungan masyarakat. Pendidik sebagai teladan di hadapan anak didik maupun masyarakat sekitar dan memahami keberagaman kebudayaan sekolah. Materi selanjutnya yaitu tentang strategi pengembangan kurikulum. Menurut Rusdiana dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kurikulum, strategi pengembangan kurikulum sebagai suatu hal yang sangat penting diperlukan agar kurikulum yang dikembangkan benar-benar berkualitas. Strategi pengembangan kurikulum adalah proses adopsi bahan kurikulum yang tentunya bisa berasal dari mana saja sehingga bahan yang diperoleh bervariasi. Terdapat beberapa strategi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, mencari dan memperoleh bahan kurikulum. Yang ketiga, analisis bahan kurikulum. Yang keempat, penilaian bahan kurikulum. Dan yang terakhir, pembuatan keputusan adopsi bahan kurikulum. Strategi yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Kita bisa melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau menyeleksi bahan ajar yang akan digunakan. Yang kedua yaitu mencari dan memperoleh bahan kurikulum. Sebaiknya orang yang mengembangkan kurikulum mencari dan mengelompokkan bahan yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut.
Yang ketiga, analisis bahan kurikulum. Analisis adalah suatu kegiatan yang dalam hal ini memisahkan berbagai bahan materi menjadi bagian kecil untuk diuji tiap bagiannya. Yang keempat yaitu penilaian bahan kurikulum. Nah, setelah kita melakukan analisis bahan kurikulum, kita menilai bahan tersebut untuk dinilai kelayakannya. Yang terakhir yaitu pembuatan keputusan untuk mengadopsi bahan. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam mengembangkan kurikulum. Menurut Siti Zainab, pengembangan kurikulum meliputi 4 langkah. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran, menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar, mengorganisasi pengalaman belajar, dan mengevaluasi. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Di dalam perumusan tujuan pembelajaran terdapat 3 tahap yang perlu diperhatikan. Tahap yang pertama yaitu perlu memperhatikan 3 sumber, yakni siswa, masyarakat, dan konten. Tahap yang kedua yaitu merumuskan standar kompetensi dengan memperhatikan landasan sosiologi. Tahap yang ketiga yaitu merumuskan kompetensi dasar. Langkah yang kedua yaitu menyeleksi pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah bentuk interaksi yang dialami oleh siswa yang dirancang oleh guru untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Nah, tugas kita di sini dalam langkah ini yaitu menyeleksi pengalaman belajar siswa tersebut. Yang ketiga yaitu mengorganisasi pengalaman belajar. Desain kurikulum diperlukan untuk memudahkan anak didik untuk belajar. Dan langkah yang terakhir yaitu evaluasi, mengevaluasi kurikulum. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat pertimbangan dengan tujuan memperbaiki sistem. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Bagi teman-teman yang belum memahami terhadap materinya atau ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.